Halo semuanya, balik lagi bareng aku Brigadi. Di video ini kita bakal membahas laptop budget, laptop terjangkau yang masih sangat layak dibeli di tahun 2023. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kalian yang minta rekomendasi laptop di bawah 4 juta tapi masih layak dibeli. Ini juga sekaligus bisa menjadi referensi kalian kalau misalkan kalian cari laptop 1 jutaan, 2 jutaan, atau 3 jutaan. Karena di video ini kita subkategorikan ya, dari laptop yang paling budget di 1 jutaan hingga laptop 3 juta rupiah. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan ataupun punya rekomendasi atau request, silahkan aja di drop kolom komentar. Dan kita bakal langsung aja mulai dari laptop yang 1 jutaan. Di kelas harga laptop 1 jutaan ini aku udah menemukan yaitu laptop HP Chromebook G8. Harganya tuh hanya 1,8 jutaan rupiah aja. Dari segi dimensinya ini adalah laptop yang portabilitasnya bagus. Dia memiliki layar 11,6 inci menggunakan panel TN ya wajar banget. Dan dari segi resolusinya ini udah HD. Dari segi dapur pacunya laptop ini udah pakai Intel Celeron mainstream yaitu N4020 prosesor dengan dual core dan 2 thread. Dari segi RAM-nya ini udah 4 GB dan bagusnya adalah untuk laptop ini dari segi RAM-nya ataupun storage-nya ini bisa di-upgrade walaupun ini hanya ada satu slot aja. Dan dari segi storage-nya laptop ini menggunakan eMMC yang 32 GB. Untuk eMMC sendiri dari segi kecepatannya ini lebih kenceng daripada HDD biasa yang banyak di pasaran, tapi tidak sekenceng SSD. Jadi di tengah-tengahnya antara hard disk dan juga SSD. Kemudian yang menarik dari laptop ini sebenarnya yaitu dari segi operating systemnya guys. Ini menggunakan Chrome OS. Buat kalian yang belum tahu, Chrome OS itu adalah sebuah operating system yang dikembangkan oleh Google Chrome ya. Jadi bisa dibilang dari segi pendekatannya ini masih sama kayak Windows, tapi ada beberapa fitur yang justru malah lebih bagus di Chrome OS ini. Seperti contohnya kalau misal kita biasa menggunakan Google Chrome itu akan kompatibel dengan yang ada di operating system di Chrome OS itu. Jadi kalau misalkan kalian mau pindah-pindah data kayak teks atau PDF itu mudah banget antara laptopnya dan juga HP yang udah terhubung dengan akun Google Chrome kalian ya. Kemudian dari segi bahannya laptop ini ya biasa lah ya menggunakan bahan plastik dan karet, tapi yang bikin aku salfok adalah dari segi desain di bagian belakangnya atau di bagian covernya. Dia tuh menggunakan desain yang kayak laptop-laptop di atas 5 jutaan ya. Desainnya perpaduan antara tekstur dan matte. Jadi ini nggak plain banget, nggak kayak laptop yang super murah di angka 1 jutaan. Nah untuk fitur-fitur lainnya juga laptop ini udah memiliki kamera, wifi, kemudian Bluetooth. Pengecasannya ini udah kenceng, udah fast charging menggunakan 45 watt. Kemudian dari segi port-portnya juga ini lumayan lengkap ya, ada USB 3. Kemudian ini yang bagus ya, walaupun laptop murah ini ada USB-C yang udah bisa buat ngecas. Jadi kalian cukup bawa charger yang Type-C aja bisa ngecas untuk laptop dan juga HP kalian. Kemudian ada juga micro SD dan jack audio. Lalu laptop ini sebenarnya cocok buat siapa bang? Laptop ini ya sangat cocok buat kalian yang lagi nyari laptop budget ya. Laptopnya murah 1 jutaan. Kemudian dari segi dimensinya juga ini compact banget. Layarnya 11,6 inci. Beratnya hanya 1,3 kg aja. Dan menurut aku dari segi looknya pun ini nggak kayak laptop murahan banget ya. Dari segi covernya masih bagus. Walaupun kalau misal dilihat dari segi layarnya bezelnya masih tebel banget. Tapi ya ini opsi yang bagus buat kalian beli. Oke, itu dari laptop 1 jutaan yang paling aku rekomendasikan. Kemudian kita bakal lanjut ke laptop 2 jutaan yang paling aku rekomendasikan. Yaitu ada Advance Soulmate 14. Ini adalah laptop buatan anak bangsa ya. Jadi kalau misalkan kalian beli, ya secara tidak langsung kalian juga support produk dalam negeri ya. Oke, dari segi prosesornya, laptop ini sama ya menggunakan Celeron mainstream 4020 dual core 2 thread juga. Dari RAM-nya ini 4 GB. Dan dari segi penyimpanannya atau storage-nya ini lebih gede di 160 GB dan ini juga menggunakan eMMC. Yang bagus dari laptop ini yaitu dari segi upgradable-nya guys. Nah, untuk RAM-nya ini dikasih 2 slot
ya. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade, kalian tinggal masukkan aja tanpa melepas bawaannya. Kemudian dari segi storage-nya ini eMMC juga kayak tadi di HP Chromebook, tapi ini lebih gede di 160 GB, dan sekali lagi ini juga masih upgradable walaupun hanya satu slot aja. Dari segi layarnya ini juga bisa dibilang adalah laptop 14 inci paling murah yang bisa kalian temui. Layarnya 14 inci, resolusinya udah HD walaupun masih pakai panel TN. Dan yang harus kalian tahu, laptop ini bisa dibuka 180 derajat. Jadi kayak ultrabook mahal ya. Kemudian dari segi bahan material yang digunakan ya seperti biasa lah ya, menggunakan bahan material plastik. Beratnya juga ringan, hanya 1,4 kg aja. Tapi dari segi port-portnya guys, ini lengkap banget. Dia memiliki USB 3.1 2 slot. Kemudian juga memiliki USB biasa yang 2.1 ya, satu slot. Ada audio jack, ada case tentang lock ataupun buat gembok ya, ada satu tentunya. Kemudian laptop ini juga udah ada Type-C-nya yang udah support buat charging ya. Sekali lagi ini adalah fitur yang berguna banget kalau misalkan kalian punya charger yang Type-C. Kemudian juga ini ada lubang chargingnya yang konvensional, dan yang terakhir ini ada port HDMI ya. Dari segi baterainya ini memiliki baterai 38 Wh dan pengecasannya pun kenceng, ini di 45 watt. Laptop Advanced Holomat 14 ini dari segi looknya ini lebih kekinian ya, karena dari segi bezel-bezelnya itu nggak terlalu tebel kayak di HP Chromebook G8. Dan sekali lagi ini juga layarnya udah 14 inci. Harganya ini di kisaran 2,3 jutaan rupiah. Kalian dapetin banyak banget, layarnya gede, desainnya lumayan cakep, dan sistem upgradability-nya juga bagus. Dan ini adalah salah satu laptop yang paling aku rekomendasikan di harga 2 jutaan. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian mau yang cari RAM-nya 8 GB, dari segi harganya juga nggak beda jauh, hanya kisaran 300 ribuan aja. Jadi opsinya ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita bakal lanjut di rekomendasi laptop harga 3 jutaan, dan ini adalah laptop yang paling aku rekomendasikan buat kalian. Setelah aku research banyak laptop, ini ada muncul satu nama yang bikin aku sedikit kaget juga. Ada Jumper Xbook X3 R ya. Ini merupakan merek laptop dari Tiongkok ya, dari China, yang menurut aku dari segi worth value-nya luar biasa bagus guys. Dia menggunakan Intel Celeron 4100 quad core. Ingat ya, ini beda dengan generasi yang 4020. Ini udah memiliki quad core, di mana itu udah mempunyai 4 core 4 thread ya. Jadi dari segi core-nya ini udah berbeda, dari segi powernya ini juga udah berbeda. Nah, dari segi RAM-nya ini juga udah gede, 8 GB guys. Kemudian dari segi penyimpanannya ini bikin kaget juga. Harganya tuh 3 jutaan kecil guys, sekitar 3-4 jutaan rupiah. Tapi memiliki storage 512 GB, udah pakai SSD. Tapi ini juga ada opsi lagi yang lebih bagus, yaitu yang mempunyai storage 1 TB guys. Pakai SSD juga, harganya kisaran 3,7 hingga 3,8 juta rupiah ya. Dengan opsi yang kayak gini bagusnya dijual hanya di kisaran 3 jutaan aja. Nggak sampai situ, nanti akan aku jelasin lagi hal-hal yang bagus dari laptop ini. Dari segi layarnya guys, ini memiliki layar 13,3 inci IPS Full HD. Dan kalau kalian lihat layarnya, kalian nggak mungkin percaya bahwa laptop ini harganya 3 jutaan rupiah. Bezelnya tuh tipis, dari segi looknya juga kayak ultrabook mahal. Dan dari segi bodinya guys, ini juga udah memakai full aluminium. Jadi berbeda dengan laptop kisaran 3 juta lainnya yang pastinya hampir semuanya lah ya memakai bahan material plastik, tapi ini udah full metal. Dari segi baterainya memang ini nggak terlalu gede, di 32 Wh aja. Kemudian dari segi pengecasannya juga ini standar di 36 watt. Tapi sekali lagi ini desainnya tuh ultrabook banget. Bahkan bobotnya hanya 1,1 kg aja. Malah nggak sampai guys, 1,08 kg. Ya, jadi laptop ini tuh
bisa dibilang gedenya pas 13,3 inci. Kemudian dari segi desainnya kayak ultrabook banget. Dari segi bobotnya ringan banget guys. Walaupun sekali lagi ini adalah merek laptop yang belum terkenal, dimana untuk jumper ini kalau misal kita lihat dari historinya, ini baru masuk di Indonesia tahun 2022 yang dibawa oleh distributor dan sekarang udah bisa dibilang resmi. Garansinya 1 tahun resmi, dan untuk jajaran laptop yang tadi aku rekomendasikan ke kalian itu semuanya adalah harga laptop baru dan udah di cover oleh garansi resmi. Tapi dari semua laptop yang udah aku rekomendasikan ke kalian, yang paling bikin impress adalah yang ketiga ini tadi ya, Jumper Xbook X3R. Ya, dari segi looknya kayak laptop mahal, dari segi performanya juga lumayan, storage-nya gede, dan juga dari segi bodinya ini udah pakai full aluminium metal. So silakan aja, opsinya ada di tangan kalian. Kalau misalkan kalian punya budget 1, 2, 3 jutaan, itu adalah laptop-laptop yang paling aku rekomendasikan buat kalian. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau punya request nih, minta rekomendasi apa, silakan aja di drop di kolom komentar. Untuk video kali ini sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.